Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman siswa yang saya cintai ya. Malam hari ini kita masuki pertemuan kelima ya, pertemuan 5. Jadi harapannya teman-teman sudah menguasai pertemuan sebelumnya yang membahas sebentar ya. Oke, lanjutkan ya. Jadi harapannya teman-teman sudah menguasai bab sebelumnya ya, yaitu sebelumnya bab flora dan fauna ya. Sudah menguasai bab flora dan fauna. Sekarang kita membahas soal tentang dinamika kependudukan atau antroposfer ya. Harapannya teman-teman sudah menguasai 2 bab itu ya. Assalamualaikum Pak, maaf telat Dwi Maryumi karena saya mau sekolahnya. Oh iya, silakan Mbak Dwi. Oke ya, sudah dipersiapkan tugasnya. Sekarang berarti kita membahas ini ya, kemampuan bab 2 ya. Oke, saya mulai seperti sebelumnya ya. Saya mulai dari Mbak Santi Putri aja ya. Silakan Mbak Santi Putri. Semua orang yang tinggal di suatu tempat sekurang-kurangnya 6 bulan atau 1 tahun pada saat diadakan pencacahan penduduk disebut nomor 1A penduduk ya. Ada jawaban lain? Benar ya, 1A ya. Ini kalau saya suruh baca gitu, saya nyalakan mic-nya bisa ya. Saya pengen dengar suaranya teman-teman aja lah. Bentar. Nomor 1A ya. Jadi ada di buku halaman 26 ya. Lama sekali nih. Di halaman 26 ya. Waduh. Loadingnya lama ya. Jadi jawabannya A ya, penduduk. Coba saya nyalakan Mbak Haryanti ya suaranya ya. Oke, dicoba mic-nya Mbak Haryanti. Silakan Mbak Haryanti baca nomor 2 ya. Mbak Sri Haryanti. Wah, ini lama sekali nih uploadnya. Sepertinya Mbak Sri Haryanti nggak bisa menjawab ya. Oh, ini bisa nih. Nomor 2 silakan baca Mbak Sri Haryanti. Coba dites mic-nya Mbak Haryanti. Coba dites mic-nya Mbak Haryanti. Belum kedengaran.
Jawabannya C ya. Ada di halaman 27. Teman-teman lain bisa dengar suaranya Mbak Rianti. Saya kok nggak dengar ya. Ini ya, ada di halaman 27 ya. Oh, ya mungkin mic-nya Mbak Haryanti mungkin bermasalah. Ya udah saya bacakan aja ya. Nomor 2. Proses pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan peristiwa kependudukan harian dan mengubah status harian seseorang disebut, jawabannya C ya, bener ya, registrasi penduduk ya. Ini ya. Ya udah nggak apa, Mbak Haryanti. Jadi jawabannya registrasi penduduk ya. Lihat ini ya, ada di halaman 27 ya. Buka bukunya halaman 27 ya. Ya ini ya, registrasi penduduk ya. Registrasi penduduk. Ya halaman 27 ya, benar Mbak, nanti halaman 27 ya. Yaitu apa? Proses pengumpulan keterangan yang berhubungan ya, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa kependudukan harian ya. Dan kejadian-kejadian yang mengubah status seseorang seperti peristiwa kelahiran ya, perkawinan, perceraian, perpindahan tempat tinggal dan kematian ya. Nah, ini. Jadi itu registrasi penduduk ya. Jadi berhubungan dengan ya, dicatat ya, maksudnya diingat-ingat ya, berhubungan dengan dan kejadian-kejadian yang mengubah status seseorang ya. Status itu maksudnya seperti apa ya? Seperti ini ya, seperti contohnya adalah apa? Perkawinan ya. Berarti statusnya sudah berkeluarga. Atau perceraian, berarti statusnya kembali menjadi single ya. Atau perpindahan tempat tinggal, apa statusnya sebagai penduduk asli atau penduduk pendatang ya. Seperti itu ya. Jadi status maksudnya seperti itu ya. Jadi jangan disamakan dengan di Facebook ya, status berpacaran ya. Nggak ada ya, itu nggak ada di registrasi penduduk, nggak ada status berpacaran, status apa kalau di Facebook itu bertunangan, nggak ada ya. Jadi statusnya adalah ini ya, perkawinan ya, perceraian dan tempat tinggal. Oke, selanjutnya ini lama sekali nih ya upload ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3, silakan Mbak Ayu Anggitasari, coba saya nyalakan mic-nya ya. Saya pengen dengar suaranya teman-teman ya. Jadi jawabannya tadi adalah registrasi penduduk ya. Selamat malam Pak, NIS 70 hadir, maaf telat jas hujan jaringan jadi susah. Oh iya Mbak Arianti, Bu Arianti ya. Oh nggak ada mic. Ini bisa nih. Aduh jadinya kok jelek ya. Ini tadi ya, ini sudah ini A ya. Kita registrasi penduduk. Berarti ya udah, saya nomor 3 Mbak, jawabannya D ya. Saya jawab baca dulu ya. Sensus de jure ya, yaitu jenis sensus yang dilaksanakan terhadap, jawabannya apa itu? D. Semua penduduk satu daerah sesuai dengan KTP ya. Ada jawaban lain? Ada di buku halaman berapa itu? Di halaman 27 ya. Oh ya, Mbak Arianti mencatat ya, halaman 27. Saya buka halaman 27-nya. Oke ya. Ini ya, halaman 27 ya.
Jadi di dalam ini ya, dalam di subbab sensus ya, salah. Ya di subbab sensus ya bisa dibaca ya. Di dalam pelaksanaannya sensus dapat dilakukan dengan dua cara ya. Kemarin sudah ada di presentasi saya ya, di PPT yang sudah saya upload ya. Ada dua cara, yaitu sensus de jure ya dan sensus de facto ya. Perlu diperhatikan apa itu bedanya ya. Kalau de jure itu ya proses penjajahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat bertempat tinggal di suatu wilayah, umumnya sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi sensus de jure itu yaitu apa, penduduk yang dicatat pada saat dia berada di tempat tinggal asalnya. Misalkan ya Mbak Sri Haryanti itu loh, connection loss. Oke ya, saya lanjutkan ya. Tadi koneksinya lagi error ya. Oke ya. Jadi saya contohkan de jure misalkan ya, sensus de jure misalkan Mbak Sri Haryanti itu adalah orang Cirebon misalnya ya. Mbak Haryanti asalnya mana ya? Saya lupa ya, saya nggak tahu ya. Misalkan Mbak Sri Haryanti itu orang Cirebon ya, KTP-nya Cirebon. Dan pada saat sensus penduduk Mbak Sri Haryanti ada di situ ya. Nah itu dinamakan sensus de jure. Jadi pada saat dia dicatat di Cirebon ya. Sedangkan sensus de facto ya, yaitu proses penjajahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus. Ya. Jadi saat dilaksanakan sensus ditemui dia ditemui petugas ada di mana ya. Tapi di luar apa, tidak selalu dia adalah penduduk asli ya. Jadi misalkan Mbak Sri Haryanti itu orang Cirebon ya. Sebenarnya orang mana sih Mbak Sri Haryanti ya? Jadi langsung gitu ya de facto itu. Jadi langsung gitu. Ya maksudnya ya jadi misalkan apa? Jadi de facto itu tidak selalu berkaca pada orang ini penduduk asli ya. Misalkan ya seperti yang dikatakan Mbak Haryanti ya, langsung jadi saat petugas ketemu menghitung satu penduduk, misalkan Mbak Haryanti orang Cirebon, terus dia oh ya Mbak terima silakan masuk ya. Ya Mbak Haryanti, jadi maksudnya gini Mbak Haryanti ya, ketika Mbak Haryanti misalnya orang Cirebon, ketika Mbak Haryanti ada di misalkan di Jakarta gitu ya, sebagai pendatang ya, bekerja di Jakarta. Lah saat ada sensus penduduk, lah saat itulah itu de facto namanya. Jadi Mbak Haryanti adalah sebagai pendatang dicatat pada saat itu. Itu. Ya. Sedangkan de jure ya, jadi dicatat berdasarkan KTP gitu. Jadi itu kan untuk menentukan penduduk Cirebon itu ada berapa gitu. Seperti itu ya. Itu de jure ya. Dicatat sesuai dengan KTP-nya ya. Jadi itu kita lanjutkan. Jadi jawabannya apa? Sensus de jure yaitu jenis sensus yang dilaksanakan terhadap semua penduduk sesuai daerah, semua penduduk suatu daerah sesuai dengan KTP ya. Gitu ya. Jadi jawabannya D ya. Oke, lanjutkan nomor 4. Coba saya Mbak Tia Mozang juga nggak bisa ya kayaknya. Student using tablet device in this class we strongly recommend. Oh ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tia Mozang. Salam kenal Mbak, saya baru kenal suaranya. Mbak Tia Mozang. Ya, ada suaranya nggak Pak? Baca nomor 4 Mbak Tia Mozang. Baca nomor 4 Mbak Tia Mozang. Oh iya. Urutan 4 negara yang jumlah penduduknya paling banyak adalah jawabannya E, REC, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Alhamdulillah, suaranya indah sekali ya. Alhamdulillah.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tiamazang. Jadi Mbak Tiamazang jawabannya E. Bisa dibuka bukunya halaman 30 ya. Jadi jawabannya benar E ya. Jawabannya benar E. Ada di halaman 30 ya. Ada di halaman 30. Halaman 30. Oh ya Mbak Rianti. Mbak Rianti tanggap ya. Aduh, mana halaman 30 ini? Oh ini. Nah ini ya. Jadi di halaman 30 ini ya. Jumlah penduduk beberapa negara ya. Jadi yang terbanyak itu Republik Rakyat Cina ya. Jadi penduduknya 1000 ya, 1000 sekian ya, 1200 ya. Oleh buku Pak. Oh ya Marianti. Iya, dibaca ya bukunya, bener ya. Ya 1200. Kemudian India ya. Pada tahun 2002 dia 1000 ya. Ya. Kemudian Amerika Serikat ya, dia 75. Kemudian Indonesia. Ternyata Indonesia itu apa? Jumlah penduduknya terpadat nomor 4 di dunia ya. Padat sekali Indonesia ya. Makanya pemerintah mengadakan beberapa program untuk mengurangi itu ya. Oke ya, benar jawabannya ya. Ya. Kemudian Mbak Dwi Maryuni ya. Silakan Mbak Dwi. Coba dijawab nomor 5 ya. Dibaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dwi Maryunia. Iya, berdasarkan tabel tersebut, unsur penduduk yang termasuk kualitas sumber daya manusia ditunjukkan dengan nomor D 345. 345. Oke. Lupa ya. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jawabannya 345 ya. Oke, benar ya. 345 apa? Tingkat pertumbuhan. Mbak Ranti jawab ya. Tingkat pertumbuhan ya, tingkat kesehatan dan mata pencarian. Benar ya. Jadi ini adalah yang berhubungan dengan kualitas ya. Kualitas sumber daya manusia ya. Jadi berhubungan dengan kualitas ya. Sedangkan yang nomor 1, 2 ya. 1 dan 2 ini jumlah penduduk dan angka kelahiran itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kuantitas ya, jumlah ya. Ya seperti yang saya jelaskan minggu lalu ya. Kuantitas itu berkaitan dengan jumlah, dengan angka ya. Itu kuantitas. Sedangkan kualitas itu berkaitan dengan potensi atau apa kemarin? Kemampuan ya, kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia itu ya. Jadi itu bedanya ya. Oke, nomor 6. Mbak tadi siapa? Oh, Mbak Dwi langsung hilang ya. Waduh, Mbak Dwi habis saya suruh jawab terus off ya kayaknya. Mbak Waryanti kayaknya belum ya. Silakan Mbak Waryanti. Mbak Waryanti silakan jawab nomor 6 ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nomor 6, Sorry. angka kelahiran kasar menunjukkan banyaknya bayi yang nomor 6 lahir hidup tiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Jawabannya E ya berarti ya. Lahir hidup tiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Oke, terima kasih Mbak Waryanti. Ya, E ya jawabannya ya. Terima kasih Mbak Waryanti ya. E ya. Jadi buka bukunya halaman 36 ya. Halaman 36 ya Mbak Haryanti. Tadi Waryanti. Oh, ini Haryanti. Oh ya. Halaman 36. Nah ini.
Aduh salah, lewat. 36 ya, oke ya. Jadi angka kelahiran kasar ya. Jadi secara umum ya, sebelum saya masuk ke angka kelahiran kasar ya, jadi secara umum ya angka kelahiran atau fertilitas itu diklasifikasikan menjadi 3 ya. Ya, menjadi 3, yaitu angka kelahiran kasar, kelahiran umum ya, dan kelahiran menurut kelompok-kelompok usia ya. Jadi begini 3. Sedangkan tadi yang disoal adalah angka kelahiran kasar ya. Ya ini angka kelahiran kasar ya, yaitu angka yang menunjukkan ya banyaknya bayi lahir hidup ya. Bayi lahir hidup, kan ada bayi yang lahir yang tidak hidup ya, dari setiap 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu ya. Jadi satuannya adalah 1000 penduduk ya, berdasarkan 1000 penduduk ya dalam periode 1 tahun ya, pada tahun tertentu ya. Ini rumusnya ya. Rumusnya CBR itu adalah crude birth rate ya, artinya angka kelahiran kasar ya, sama dengan B itu jumlah bayi yang lahir ya, dibagi P jumlah penduduk ya, dikali konstantanya nilainya 1000 ya, seperti kemarin sudah saya jelaskan ya. Oke, jadi benar ya Mbak siapa tadi, Mbak Waryanti ya, jawabannya E ya. Coba Mbak Tiramaya sekarang ya, bisa nggak Mbak Tiramaya ya? Mbak Tiramaya nomor 7 coba dibaca. Infant halaman 40. Infant mortality ya. Gimana Mbak Tiramaya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegas sekali suaranya. Silakan Mbak Tiramaya. Infant mortality rate Ramadan 90, artinya terdapat 90 anak bayi yang meninggal dunia. Jawabannya B, pada waktu lahir per 1000 kelahiran. B pada waktu lahir 1000 kelahiran, per 1000 kelahiran. B ya. Ya udah, saya tutup dulu. Terima kasih ya jawabannya Mbak Tiramaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jawabannya sepertinya kurang tepat ya. Ada jawaban lain ya? Ada yang menjawab jawaban lain? Mbak Haryanti jawabannya A, Mbak Ayu A, Mbak Santi A ya. Oke ya. Jadi jawabannya Mbak Tia Mozang B. Jadi jawabannya A ya, yang lebih tepat jawabannya A ya. Salah punya saya. Siapa? Tadi Mbak Tiramaya tadi ya, lupa saya. Oh ya. Waan Pak, maaf baru bisa masuk. Oh ya Mbak Tian, silakan Mbak Ketua Kelas. Jadi jawabannya A ya, yang lebih tepat ya, per 1000 kelahiran ya. Oke ya, untuk mencegah kebingungan kita buka halaman 40 ya. Jadi ada di buku halaman 40, kita buka halaman 40. Ini sih udah saya buka sih, lupa saya. Ya ini ya, infant mortality rate ya, angka kematian bayi ya. Jadi di sini jelaskan ya. Infant ditikan ya, infant mortality rate ya. Yaitu angka kematian bayi menunjukkan jumlah bayi meninggal dunia dari 1000 bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu ya. Pada periode tahun tertentu ya. Jadi infant merupakan salah satu indikasi kualitas penduduk, yaitu berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi keluarga, dan kesiapan fisik saat proses persalinan. Jadi nomor A dan B tadi hampir sama ya. Bisa nomor A dan B ini hampir sama ya. Cuma bedanya ini pada waktu lahir, yang ini tidak ada keterangan pada waktu lahir. Jadi jawabannya lebih tepat A itu karena
sebentar, mana ya? Nah, jadi ini ya. Lihat, baca di contoh nih ya. Tahun 2005 di daerah X telah terjadi kelahiran bayi berjumlah 3.500 jiwa. Dari perusahaan kelahiran tersebut 45 bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun ya. Sudah lahir sampai 5 tahun. Nah, ya itu ya. Jadi sebenarnya dikatakan Mbak Haryanti ya. Apa? Karena itu bayi yang sudah lahir tapi meninggal dunia karena itu bayi yang sudah lahir tapi meninggal dunia dalam per 1000 kelahiran. Sudah lahir 0 sampai 5 tahun ya. Jadi sudah berumur ya. Jadi bukan berarti itu adalah setelah lahir, saat lahir meninggal ya. Jadi enggak ya. Jadi dalam kurun waktu ya. Jadi bukan hanya pada waktu lahir ya. Benar ya Mbak Rianti. Jadi jawabannya A yang lebih tepat ya. Oke. Benar ya jawabannya Mbak Rianti. Jadi ada kurun waktunya ya. Jadi bukan berarti bayinya lahir pada saat lahir kemudian meninggal ya. Enggak ya. Jadi masih berumur ya. Sudah berumur. Tapi bayi di bawah 5 tahun ya. Itu dikatakan balita ya. Kemudian lanjutkan tadi sudah Mbak Tiramaya, Mbak Dian sudah siap ya. Mbak Dian, saya nyalakan mic-nya ya. Bisa jawab nomor 8 ya. Dijawab nomor 8 Mbak Dian. Dibaca ya. Nomor 8 di halaman 42 ya. Nah ini nih. Gimana Mbak Tian? Kita ini sampai jam berapa ya? Jam 9. Oh, 8.45. Menit ya, 90 menit berarti 9.30. Mbak Dian, D. Mbak Dian nggak ada nggak ada mic-nya ya. Jawabannya D. Provinsi berikut nomor 8 ya. Provinsi berikut yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk paling tinggi. Makanya Mbak Dian nggak bisa di ya. Yang tingkat paling tinggi adalah di nomor 8A halaman 35. Mbak Dian jawabannya D ya, bukan D ya. Oh saya nyalakan itu Mbak, video. Kok video, sorry. Speaker. Mic, maksud saya mic. Tapi ya nggak apa, terlanjur ya, nanti aja nomor berikutnya ya. Mbak Dian jawabannya D ya, bukan D ya. Ini Mbak Haryanti benar ya, A35, Mbak Tia Musang benar, Mbak Ayu benar, Mbak Santi Putri benar ya. Oh ya Mbak Dian jawabannya dibuka ya, tugasnya ya, dikoreksi ya. Mbak Dian tugasnya dikoreksi sendiri, nanti lapor saya salah berapa ya, oke ya. Nomor 8 jawabannya yang benar Riau Mbak ya. Riau ya. Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ya. Kita lihat ya. Nah ini ya Riau ya. Dia kepadatan penduduknya mana Riau? Ini. Ini yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah bukan ini ya. Halaman kedua kayaknya ya. Halaman
Oh ya benar ya, halaman 42 ya. Sebentar, ini apa aja? Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Riau kepadatan penduduk per kilometernya 23,3552. Sebentar. Bengkulu kok lebih padat ya? Kok salah jawabannya nih? Bengkulu 39, 60, 79. Luas wilayah 94, kepadatan Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Gila. Sebentar, sepertinya salah jawabannya. Kalau Riau ini ya, Riau ya 23, 35, 52. Bengkulu itu ini ya 39, 60, 79. Lainnya apa ini? Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Sumatera Selatan itu 50, 68, 74. Kalimantan Timur 58, 11. Kalimantan Selatan 47, 60, 69. Jawabannya Sumatera Selatan ya. 50, 68, 74. Saya kok jawab Riau ya? Saya bingung. Halaman berapa nih? Sebentar. Ada yang bisa memberi alasan? Saya coba buka halaman 35. Apa? Saya lupa. Oh, sudah penduduk tahun. Maaf. Pertumbuhan penduduk Indonesia. Oh ya, halaman 35 bukan halaman 42 ya. Yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk paling tinggi, tingkat pertumbuhan penduduk. Kepadatan penduduk. Ya. Bukan ini ya, bukan halaman 42. Ternyata halaman 35 benar Mbak Rianti ya. Saya salah referensi ya. Mbak Rianti benar, Mbak Rianti halaman 35 ya. Saya lihat lah ini. Saya salah lihat halaman ya. Nah, ini ya. Jadi jawabannya Riau ya. Bengkulu di sini ya, Sumatera Selatan sini. Ya, Kalimantan Selatan sini ya. Jadi jawabannya Riau ya ini ya. Riau, dia kepadatan penduduknya ya per 1000 penduduk ya 2,85. Ini halaman 35. Salah lagi saya. Bukan ini. Ini loh maksud saya itu, ya Allah. Lupa nggak bisa buka Polaris. Jawabanku di Polaris, aku pakai HP. Ya, halaman 35, maaf ini ya. Saya salah ya, ini ya. Jadi 4,22 ya persen per tahun ya pertumbuhannya ya. Jadi jawabannya Riau ya. Ini halaman 35 ya. Jawabannya Riau.
pertumbuhan penduduk Indonesia antar provinsi. Halaman ya bener ya, halaman 35. Oke, ada pertanyaan? Saya lanjutkan, berarti jawabannya Riau ya. Nomor 9 tadi Mbak, oh ini Mbak Julia datang ini. Mbak Julia tugasnya sudah disiapkan. Yaudah, itu Mbak Julia sambil dikoreksi ya tugasnya Mbak Julia ya. Saya kembali ke Mbak Santi Putri ya, bisa. Tadi Mbak Santi Putri bisa ya. Mbak Santi Putri nomor 9 bisa dibaca. Mbak Santi Putri, jawabannya nomor 9. Mbak Santi Putri bisa dibaca atau mic-nya kalau nggak bisa nyala ya. Mbak Santi Putri. Mbak Santi Putri. Oh, nggak bisa ya kayaknya ya. Oke, Mbak Santi Putri jawabannya A. Salah satu target demografis dari program keluarga berencana adalah terciptanya keluarga sejahtera. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Santi. Mbak Haryanti nomor 9, menurunkan angka fertilitas kelahiran 5%. Mbak Haryanti jawabannya D. Mbak Dwi D. Mbak Temozang E. Pemerataan persebaran penduduk. Mbak Waryanti A. Dibuka bukunya sebentar. KB di mana ya? Saya belum nyata tadi. Keluarga berencana. Di halaman 29 ya. Halaman 29. Salah. Saya bukakan halaman 29 ya. Jadi karena jawabannya bermacam-macam ya, saya buka halaman 29. Jadi apakah tujuan negara itu mengadakan program KB, keluarga berencana. Nah ini ya, halaman 29 ya, perlu dilihat ya. Untuk mengatasi permasalahan ledakan penduduk ya, pemerintah mulai menjalankan beberapa program yaitu sebagai berikut ya, yaitu apa salah satunya? Program keluarga berencana. Jadi itu untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan ledakan penduduk. Apa itu ledakan penduduk ya? Jadi ini ya, selisih antara kelahiran dan kematian yang sangat mencolok ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Jadi tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan fenomena ledakan penduduk ya. Jadi ledakan penduduk itu apa? Angka kelahirannya itu sangat tinggi sekali ya. Jadi tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi sekali, angka kelahiran dibanding kematian ya, kelahirannya itu lebih tinggi sekali. Maka untuk menanggulangi ledakan penduduk, untuk menanggulangi kelahiran ya, kelahiran yang terlalu banyak, maka diadakan
A. Program keluarga berencana, ya, atau melalui program norma keluarga kecil bahagia. Secara banyak programnya, ya. B. Menentukan batas terendah usia perkawinan pertama, yaitu perempuan berusia 19 tahun, laki-laki 21 tahun minimal, ya, itu minimal, ya. Menambah jumlah fasilitas pendidikan sekolah sehingga menunda usia perkawinan, ya. Jadi ini ya 3 program ini ya yang dari pemerintah, ya. Jadi keluarga berencana itu tujuannya apa? Yang paling tepat? Ya jawabannya D, ya. Menurunkan angka fertilitas 50%, ya. Menekan apa? Angka kelahiran, ya. Menekan angka kelahiran, ya. Terciptanya keluarga sejahtera. Kurang cocok, ya. Karena apa? Keluarga berencana itu kan seperti tadi. Apa? Yang sekarang digalakkan apa? 2 anak cukup, ya. Jadi pemerintahnya membiayai, kalau PNS, ya, kalau pegawai negeri hanya membiayai 2 anak, ya. Seperti itu. Jadi nggak termasuk, ya, bukan. Menuju pertumbuhan 0, ya. Bisa pertumbuhan, bisa jadi pertumbuhan 0, tapi masa pertumbuhannya 0, tapi bukan itu yang ditujukan, ya. Bukan pertumbuhan 0, tapi apa? Menekan pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya bukan 0, ya. C. Bukan, ya, kesehatan untuk semua pada tahun 2000, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kesehatan, tapi berhubungan dengan apa? Kelahiran, ya. E. Pemerataan persebaran penduduk. Nah, itu beda, ya. Kalau pemerataan persebaran penduduk itu apa? Tujuan dari transmigrasi, ya. Itu tujuan dari transmigrasi, ya. Pemerataan persebaran penduduk itu, ya. Jadi jawabannya D, ya, 9, ya. Oke, ya, yang salah-salah mungkin monggo disalahkan, ya. Ada pertanyaan? Monggo disalahkan, ya. Punya, oh ya, Mas Andi salah. Nanti laporkan saya salah berapa, ya. Ada pertanyaan? Jadi jawabannya D, ya. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Mbak Haryanti bisa pakai suara nggak? Bisa pakai mic nggak, Mbak Haryanti? Sri Haryanti. Nomor 9 apa jawabannya, banyak error. 9D, Mbak. 9D. Halo Mbak Haryanti, bisa cek mic? Cek mic. Mbak Haryanti raise hand ada apa, ya? Nggak aktif Pak mic-nya. Oh, ya udah. Nomor 10 jawabannya apa, Mbak Haryanti? Mbak Sri Haryanti? Pak boleh lihat jawaban nomor 7. Ya, nanti ya. Oh ya, saya buka dulu. Sepuluh C. Sebentar saya bukakan. Saya ini request dari Mbak Dian ini. Ini Mbak Dian jawabannya nomor 1 sampai 7. Kelihatan? Dari nomor 1 sampai 9. Nomor 4E. Ada, ya. Nomor 4E. Oke, ya. Yang lainnya, nah, ini nomor 9D Mbak Julia. Oke, ya. Tadi jawabannya Mbak Haryanti 10 adalah C. Sebentar, saya bacakan dulu. Nilai dependensi rasio, saya besarkan aja nih. Nah, nilai dependensi rasio adalah 70. Artinya Mbak Haryanti jawabannya C. Terdapat 70 penduduk usia non produktif di antara 100 penduduk produktif. Nomor 7 itu halaman nomor 10, ya. Kok saya jawabnya D, ya. Terdapat 70 penduduk usia produktif di antara 100 penduduk non produktif. Yang lain jawabannya apa?
Nomor 10. Mbak Tian C, Mbak Santi C. C semua ya. Itu tanggungan loh Pak. Tanggungan maksudnya gimana? Saya jawab dia. Coba saya buka bukunya. Ini halaman 46 ya. Coba buka halaman 46. 46. Usia 065 itu usia produktif. $70 yang harus ditanggung. 70 yang harus ditanggung usia produktif. Sebentar saya buka ya. Halaman 46. Nah ini ya dependency ratio. Manfaat lain dari komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan atau dependency ratio, yaitu angka tersebut dapat menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif dengan usia produktif. Produktif non-produktif 100%. Rumusnya ini ya teman-teman, yaitu usia non-produktif dibagi usia produktif dikali 100% ya. Soalnya adalah 70 non-produktif. Oh iya benar C jawabannya ya. Ya C jawabannya benar, saya yang salah berarti nomor 10. Saya jawab D. Saya kurang teliti berarti. Oke, nomor 10 jawabannya C ya, benar ya. C. Bentar saya salah tadi jawab, saya benarkan dulu. Nomor 10 C. Jawaban saya salah ya. Oke, nomor 10 C benar. Mbak Ayu Anggitasari. Silakan Mbak Ayu Anggitasari nomor 11 dibaca. Oh, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa mic ya. Nomor 11 apa ini Mbak Anggitasari? Sampai saat ini sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau. Jawabannya E, Jawa dan Sumatera ya. Jelas ya, paham ya, gampang ini ya, nggak perlu dibahas ya. Jawa dan Sumatera ya. Jadi jawabannya benar, Jawa dan Sumatera. Jadi penduduk di Indonesia itu terpusat di situ ya, di Jawa dan Sumatera. Sedangkan di Kalimantan, di Papua, di tempat-tempat lain itu, di Sulawesi itu penduduknya lebih sedikit ya. Makanya kenapa pemerintah ada program transmigrasi, yaitu perpindahan dari penduduk padat ke tempat yang penduduk padat dipindahkan ke tempat yang penduduknya jarang, seperti itu ya. Itu untuk apa? Untuk program pemerataan penduduk ya di Indonesia. Nomor 12 Mbak, siapa sekarang? Berarti Mbak Tia Mozang nomor 11. Nomor 12, sorry Mbak Tia Mozang. Silakan dibaca kembali Mbak, nomor 12. Oh ya, ayo, silakan Mbak. Perbandingan antara jumlah penduduk petani dengan luas lahan pertanian tersebut adalah jawabannya B, kepadatan penduduk fisiologis. Kepadatan penduduk fisiologis. Oke, terima kasih Mbak Tia Mozang.
Ya, sama-sama Pak. Ya, atau mau salam-salam atau request lagu. Bukan radio ya. Jadi jawabannya Mbak Temo Zhang fisiologis. Ada jawaban lain? Mbak Dwi Marianto jawabannya E. Ada yang jawab fisiologis, ada yang jawab agraris. Yang lain? Mbak Ayu Anggitasari jawab E itu ya. Oh bukan, itu tadi nomor yang lain ya. Mbak Tiramayan jawab E, agraris juga. Jawaban lain? Mbak Anggitasari jawab E. Oke ya, banyak jawab E ya. Jadi jawabannya yang benar memang E ya, kepadatan penduduk agraris. Oh Mbak Julia jawab D, ekonomis. Salah Mbak Julia ya, bukan ekonomis ya, agraris ya. Oke ya, karena banyak yang salah saya buka bukunya halaman 42 ya. Di halaman 42. Ya Mbak Julia salah. Jawabannya agraris Mbak. Saya buka bukunya halaman 42. Nah ini 42. Kelewat. Nah ini ya, kepadatan penduduk agraris ya, kepadatan penduduk agraris ya, yaitu apa? Angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya penduduk petani dengan luas lahan pertanian ya. Ya ini ya perbandingan. Rumusnya apa ya? Nah ini ya, KPA itu apa? Kepadatan penduduk agraris sama dengan PT per LT. PT itu apa? Jumlah penduduk petani. PT petani ya. LT luas lahan pertanian ya. Jadi perbandingan antara jumlah petani dengan lahan pertaniannya, dengan luasnya gitu ya. Kalau kepadatan, jadi kalau kepadatan fisiologis apa tadi jawabannya Mbak? Sebut tadi Mbak Teo Mazang tadi jawabannya fisiologis ya. Kalau fisiologis apa? Kepadatan penduduk fisiologis adalah angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya penduduk dengan luas lahan. Angka menunjukkan banyaknya penduduk dengan luas lahan pertanian. Jadi penduduk ya, bukan petani. Kalau agraris tadi kan petani ya, ini penduduk ya. Ya, sedangkan soalnya apa? Penduduk petani ya, petani. Jadi petaninya dengan luas lahan ya. Kalau fisiologis itu penduduknya. Jadi tidak hanya petani ya, baik pengusaha ataupun yang lainnya. Sedangkan Mbak Julia jawabannya D, ekonomis ya, ekonomis. Saya bukakan sekalian ekonomis. Oh, kasar, fisiologis, agraris. Oh, nggak ada keterangannya ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Oh, hampir mirip Pak, jadi nggak teliti. Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Jadi itu bedanya ya. Jadi bedanya apa? Kalau agraris itu petani dengan lahan, sedangkan fisiologis itu apa? Penduduk dengan lahan. Jadi penduduk semua, nggak hanya petani ya. Oke ya. Lanjutnya sekarang Mbak Waryanti ya. Silakan baca Mbak Waryanti nomor 13. Wah, Mbak Waryanti. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Oke, nomor 13. Oh iya Mbak. Ya Mbak Temo Zhang, Mbak Haryanti sudah chat saya. Katanya koneksinya terputus, nggak masalah. Nggak masalah. Oke, nomor 13 Mbak Waryanti. Di lawan ketiga ya.
Bukan 83 ya, kepadatan penduduk Indonesia. Ini apa? Ini paling tinggi, kepadatan penduduk paling tinggi. Gimana? Mbak Waryanti jawabannya? Kalau nggak bisa pakai mic, langsung jawab aja nomor 13. Perform with this application. Mbak Waryanti, jawabannya apa? Mungkin yang lain jawabannya apa nomor 13? Provinsi yang kepadatan penduduknya paling tinggi adalah Mbak Dian, jawabannya A. Yang lain, ada jawaban lain selain A? Mbak Ngeresari A. Mbak Santi Putri A. Wah, banyak A semua ya. Pak, Mbak Waryanti koneksi juga terputus. Oh, ya nggak apa-apa. Mbak Marianto E. Mbak Tiramaya E. Oke ya. Jadi yang lebih tepat jawabannya kita buka di halaman 42 ya. Jadi tadi banyak yang Jawa Barat sama DKI Jakarta ya. Kita lihat Jawa Barat, provinsi Jawa Barat berapa? Jawa Barat, mana Jawa Barat? Nah ini ya Jawa Barat ya. Kepadatan penduduknya 794 1023 1033. Sedangkan DKI Jakarta berapa ini ya? Kepadatan penduduknya 9794 ya. Nah, jadi jawabannya apa? DKI Jakarta ya. Ini apa? Luas wilayah ya. Dengan luas wilayah hanya 600 ya, hanya 600 km persegi. Jumlah penduduknya sekian ya. Padat sekali ya. Jadi jawabannya yang benar DKI Jakarta ya, iya. Oke, selanjutnya Mbak Tiramaya. Empat 14 silakan dibaca. Bisa dibaca Mbak Tiramaya? Waduh. Kayaknya ada masalah mic ya, saya matikan aja ya. Oke. 14D. Program pemerintah berikut ini yang dijalankan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia antara lain. Mbak Tia Mozang jawabannya D. Wajib belajar ya. Mbak Diana Ayu D. Kualitas ya, benar ya, jawabannya D ya. Jadi kualitas ya, kualitas berkaitan dengan apa? Potensi atau kemampuan sumber daya tersebut ya. Ya, sedangkan keluarga berencana, reurbanisasi, transmigrasi dan penyuluhan KB ya. Itu untuk apa? Meningkatkan kuantitas ya, itu untuk kuantitas ya, berkaitan dengan jumlah ya. Oke, nomor 15. Jawabannya apa 15? Mbak Tiramaya, sudah tadi Mbak Tiramaya. Mbak Dwi Mariani, Maryunia. 15 apa jawabannya? Piramida penduduk ekspansif menunjukkan keadaan. Mbak Dwi Maryunia nomor 15B. Benar ya, penduduk dimasih dengan kelompok usia muda ya, benar ya. Itu ya. Jadi ada di buku halaman ekspansif. Aduh, saya nggak nyatet nomor halaman berapa nih. Ekspansif, bentar, saya nggak nyatet ekspansif.
Oh ya, halaman 44 ya. Kita buka bukunya halaman 44. Nah ini ya, komposisi penduduk ekspansif ya, ekspansif ya, dengan bentuk menyerupai kerucut ya, menyerupai kerucut ya. Ya, jadi ciri-cirinya apa? Jumlah penduduk usia mudanya sangat besar ya. Angka kelahiran jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kematiannya. Kemudian pertumbuhan penduduk relatif tinggi ya. Sebagian besar terdapat negara-negara berkembang ya. Jadi ini ya jawabannya benar ya. B ya, penduduk domestik kalau kelompok usia muda ya. Nomor 16 jenis. Nomor 16 Mbak siapa Mbak? Sekarang Mbak Dian. Mbak Dian bisa, saya belum dengar suaranya Mbak Dian kayaknya ya. Oh Mbak Dian nggak bisa pakai mic ya. Oke Mbak Dian, jawabannya apa nomor 16 Mbak Dian? Jenis transmigrasi yang seluruh pembiayaannya tanggung oleh pemerintah dinamakan transmigrasi. Halaman 56. Jawabannya apa Mbak Dian? Mbak Dian Ayu Lestari. Maaf Pak barusan ya, nggak apa-apa Mbak Arianti ya. Nah ini ya. Jadi berdasarkan bentuknya ya. Buka bukunya halaman 56 ya. Jadi berdasarkan bentuk dan penyelenggaraannya ya. Halaman 56 transmigrasi dibedakan menjadi 5 jenis ya. Transmigrasi umum ya, duduk desa ya, transmigrasi spontan, transmigrasi sektoral, dan transmigrasi lokal ya. Transmigrasi umum itu apa ya? Jenis transmigrasi yang diselenggarakan dan dibiayakan sepenuhnya oleh pemerintah ya, terjawab ya. Jadi jawabannya umum ya. Sedangkan transmigrasi betul desa yaitu bentuk transmigrasi yang dilaksanakan terhadap semua penduduk suatu desa secara bersama-sama ya, dengan perangkat pemerintah desa tersebut ya. Sedangkan transmigrasi spontan yaitu jenis transmigrasi yang diselenggarakan dan dibiayai sepenuhnya oleh para transmigran. Jadi membayar dewe ya, membayar dewe. Ya sebentar Mbak Orianti nanti ya jawabannya ya. Minta jawaban nomor 315. Kalau transmigrasi sektoral jenis transmigrasi yang dilaksanakan antar departemen, sedangkan transmigrasi lokal yaitu jenis transmigrasi yang pelaksanaannya masih dalam suatu kawasan provinsi ya. Jadi jawabannya transmigrasi umum ya. Ini Mbak 1315, 13E, 14D, 15B. Jadi jawabannya umum ya, benar ya. Umum. Oke ya, nomor 17. Silakan Mbak Julia. Saya belum dengar suaranya Mbak Julia nih. Mbak Julia bisa baca soalnya. Oh ada Mbak Putri Delima juga kayaknya belum dengar suaranya. Mbak Julia bisa pakai mic atau kalau nggak bisa mungkin dijawab nomor 17. Mbak Julia. Halo Pak. Iya, gimana? Sepertinya gangguan ya. Iya. Maaf, gangguan Mbak Julia. Mungkin bisa langsung dijawab nomor 17 apa? Salah satu contoh klasik yang dapat menghambat laju migrasi penduduk daripada daerah pedesaan ke perkotaan ialah ini nomor 17 ini agak membingungkan ya. Agak membingungkan ya. Mbak Julia jawabannya D, keterikatan akan lahan pertanian. Ada jawaban lain? Saya tinggal ke belakang sebentar ya.
Oke ya. Mbak Julia jawab D, Mbak Santi D, Mbak Dwi A, Mbak Orianti C, Mbak Putri 5 D, Mas Urusa. Oh ya, Mbak Arianti nggak apa-apa. Jawabannya tuh cenderung ke C ya, kemudahan komunikasi ya. Jadi sebenarnya ini soalnya agak membingungkan ya, agak membingungkan. Cuma ini saya tangkap adalah kemudahan komunikasi di desa itu ya. Jadi ya Mbak Arianti C. Jadi jawabannya C ya. Kalau kita seleksi satu persatu ya, menyediakan peluang kerja ya. Jadi ini adalah yang menghambat penduduk berpindah dari desa ke kota ya. Menyediakan peluang kerja yang lebih terbuka di kota, jelas salah ya, jelas salah. Menyusutnya lahan pertanian, ya jelas salah juga ya, jelas salah. Lahan pertanian menyusut, salah ya. Kemudahan komunikasi, jadi ini yang saya tangkap adalah kemudahan komunikasi di desa, dari desa ke kota. Jadi mudah, komunikasi sudah mudah di desa, seperti itu ya. Saya tangkapnya seperti itu. Sedangkan untuk keterikatan akan lahan pertanian, ini sepertinya konotasinya negatif ya. Jadi lahan pertanian terikat. Pak, bisa diulang setelah ini jawaban nomor 11 sampai 15. Oh ya, nanti ya Mbak Rianti ya. Jadi ini adalah konotasinya negatif ya, keterikatan akan lahan pertanian. Jadi lahannya terikat, jadi tidak bisa bebas para petani ya. Munculnya kawasan kumuh ya. Nah ini juga apa? Ini juga ambigu, kawasan kumuhnya di mana, di kota atau di desa. Jadi ini saya tangkapnya di desa ya. Jadi jawabannya C ya. Oke, nomor 18. Langsung saja ya, Mbak siapa sekarang? Mbak Julia sudah, Mbak Putri udah 5. Nomor 18. Migrasi penduduk bukan termasuk komponen biologis, melainkan merupakan respon manusia terhadap 18. Jawaban ada yang lain? Ada yang bisa menjawab? 18. Nampak saya lagi nginep di rumah sakit jadi nggak bisa speaker. 18 D. D lingkungan budaya. Mbak Arianti E ekonomi. Mbak Tia Mozang. Oh 18 Mbak Tia 18 sekarang. Mbak Arianti E ekonomi. Mbak Tia Mozang E. Oke ya. Jadi yang lebih tepat jawabannya E ya. Jadi jawabannya E ya. Ada di buku ya. Ada di halaman 50 ya. Oh, salah. Di halaman 50. Jadi ada di bukunya di halaman 50 ya. Oke, saya lanjutkan aja, waktunya sudah mau habis ya. Sudah tinggal sedikit ya. Nomor 19. Jawabannya 19, indikator kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan ialah 19. Jawabannya siapa? Ada yang bisa? Pak, nomor 17 apa? 17 C. 17 C. Mbak Arianti jawab B, melek huruf. Mbak Dwi B, Mbak Tramaya B. Kan itu penghambatannya bukan faktor pendorong. Kan itu penghambatnya bukan faktor pendorong. Oh, ini sekarang 18 Mbak Temozang A. Oke ya, jadi jawabannya yang lebih tepat adalah A ya. Partisipasi dalam aktivitas ekonomi ya. Ya, jadi indikator kualitas sumber daya manusia kan ini apa? Ya Mbak Julia A juga ya. Jadi maksudnya indikator itu apa? Maksudnya indikator apa? Jadi perbandingan keberhasilan. Apakah pendidikan itu berhasil itu dilihat dari mana? Ya, dari
yang lebih tepat apa, dari aktivitas ekonomi ya. Kalau aktivitas ekonominya bagus ya bisa didukung, bisa karena terdukung oleh apa, pendidikan yang maju ya. Jadi karena adanya pendidikan yang baik, itu ada loh Pak, melek huruf itu di buku. Oh ya, bisa ditunjukkan halaman berapa Mbak? Saya soalnya nggak nemu itu melek huruf. Coba saya buka ya, saya buka bukunya ya. Nanti kalau jawaban saya salah lagi berarti ya saya ganti ya. Melek huruf. Nggak ada tuh Mbak. Nggak ada Mbak jawabannya Mbak, melek huruf. Melek itu lah ndelok ya, bahasa Jawa melek. Huruf nggak ada Mbak ya. Bisakah mengoreksi halaman 13 itu ada di halaman 42? Oh iya benar. Iya, nomor 13 halaman 32. Halaman 42 benar. 13 memang Mbak, DKI Jakarta. Itu kan di bidang pendidikan, bukan bidang ekonomi, Pak. Sekarang bahas nomor 19 ya, Mbak. Oh, Mbak, dia tadi ngetiknya secara jadi. Oh. Gimana? Nomor 19. Mungkin ada yang bisa membuktikan enggak? Jadi jawabannya tetap A ya. Oke ya. Jadi kenapa partisipasi dalam aktivitas ekonomi ya? Jadi apa? Jadi dengan pendidikan yang maju, confused bingung ya. Jadi jawabannya tetap A ya. Jadi dengan pendidikan yang maju itu bisa mendorong tingkat perekonomian suatu negara ya. Ya. Jadi itu yang saya baca ya. Jadi dengan pendidikan yang kualitas pendidikan yang tinggi ya, itu bisa mendorong kegiatan perekonomian suatu negara ya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya tetap A ya, 19 ya. Oke, nomor 20 terakhir. Program pendidikan dasar 9 tahun yang sedang dan terus digalakan pemerintah dewasa secara struktural adalah 20B ya. Saya pernah baca Pak, itu nomor 19. Oh ya, nanti kalau misalkan lain waktu, kalau saya sudah menemukan jawabannya, yang misalnya jawabannya yang benar B, nanti saya ganti ya. Nilainya kan nanti bisa saya atur ya, gampang nih. Masalah nilai kan bisa saya Jadi sementara jawabannya A ya. 20B ya. Ya Mbak, sementara 19A ya, karena waktunya sudah mau habis ya. Sementara 19 jawabannya A. Jadi tadi itu ya saya baca ya. Tapi kok nggak pernah dilihat inbox tugas ya Pak? Oh, kalau masalah itu gampang ya. Ayo, gimana jawabannya? Salah berapa? Saya catat salah berapa, Mbak? Tiramaya salah 4. Mbak Rianti saya salah 1. Heman ya, salah 1 ya. Mbak Dinaryanto mana sih?
satu negara?